Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rakan Bagus dari kelas Machine Learning ingin menjelaskan mengenai eh, tugas yang sudah diberikan, yaitu tugas UTS mengenai pembuatan regresi model dan classification model. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara nge-prompting serta eh, hasil output insight dari setiap hasil yang dilakukan. Pertama, saya mencari tahu dulu karena data pada regresi UTS itu sangat besar sehingga saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana untuk memproses data agar lebih cepat. Di sini saya bertanya apakah processing dan feature engineering berpengaruh terhadap apa. Di sini dijelaskan bahwa feature engineering dan proses itu memastikan data dalam kondisi ideal serta data agar lebih informatif. Kemudian di sini juga saya menanyakan bagaimana apakah pengaruh terhadap hasil running lebih cepat. Di sini jelaskan bahwa proses dari pre-processing dan feature engineering yang saya terapkan pada codingan saya, yaitu pada di sini, sehingga proses data akan lebih cepat. Selanjutnya di sini saya melakukan prompting. Karena sebelumnya sudah mencoba juga, jadi saya menambahkan pada kolom itu, kolom tahun itu menjadi year, sehingga nanti seperti ini. Sehingga di sini nanti ada judulnya karena pada dataset itu belum ada judul apa-apa. Kemudian di sini saya menambahkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu membuat pre-processing, kemudian membuat ADA dan data visualization seperti berikut. Ini ada heat map, kemudian ada scatter plot juga. Kemudian di sini kita membuat pipeline serta eh, seperti polinomial, decision tree, KNN, dan XGBoost. Kita lihat di sini polinomial menghasilkan MSE 202,46 dan R2-nya min 0,7. Di sini insight-nya MSE itu untuk mengukur rata-rata kesalahan, kemudian R2 itu mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data target. Di sini ada decision tree dengan skor berikut. Kemudian decision tree ini sering overfit pada data dengan fitur yang kompleks. Karena data ini sangat banyak, jadi kurang cocok untuk decision tree. Kemudian di sini ada KNN regression. KNN regression ini dengan hasil seperti ini, KNN juga bekerja dengan baik, namun pada dataset yang kecil, namun jika yang banyak itu kurang efektif. Nah, di sini ada XGBoost regression. XGBoost regression mendapatkan hasil segini. Kemudian di sini report, menuliskan report dari semua tadi yang sudah di running. Kemudian kesimpulannya yaitu eh, XGBoost adalah dari semua yang telah digunakan dari polinomial, decision tree, KNN, dan XGBoost. XGBoost merupakan model dengan performa terbaik pada dataset ini karena dataset kompleks sehingga membutuhkan metode XGBoost untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di sini juga kita melakukan hyper parameter pada setiap model. Dilakukan pada polynomial regression, kemudian hasilnya segini. Kemudian kita melakukan pada decision tree yaitu satu-satu hasilnya hasilnya segini. Kemudian kita melakukan pada KNN regression dengan hasilnya segini. Dan yang terakhir kita lakukan pada XGBoost. Pada XGBoost ini didapatkan hasil yang terbaik. Kemudian kita melakukan seperti yang tadi yaitu report agar data-data terlihat dengan jelas bahwa polinomial regression itu hasilnya 100, sekian dengan R2 0,15, decision tree di angka 99, KNN di angka 113, dan XGBoost di angka 96. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu polinomial cukup baik namun tidak terbaik. Kemudian decision tree lebih baik daripada polinomial dan yang KNN regression setelah hypertuning itu tertinggi di antara semua model namun menunjukkan kesalahan prediksi yang besar. Dan yang terakhir XGBoost.
XGBoost ini terendah di antara semua model, menunjukkan performa prediksi terbaik. Jadi kesimpulannya di sini adalah gunakan XGBoost sebagai model akhir dengan performa terbaik sehingga menunjukkan hasil yang paling konsisten di antara semua model. Kemudian juga di sini saya menggunakan pada tugas kedua itu pada classification. Classification ini dengan dataset sebanyak 45.000 kalau tidak salah yaitu bank marketing. Di sini mengimpor data, kemudian kita melakukan ADA. Setelah itu eh, kita menampilkan bahwa data tersebut terdiri dari berapa baris dan berapa kolom. Di sini masih dalam proses ADA, memeriksa missing values. Nah, di sini tidak ada nilai yang hilang sehingga tidak perlu penanganan tambahan untuk missing values. Kemudian di sini dilakukan data visualization. Di sini kita memakai distribusi dan box plot. Nah, di sini itu kita lakukan seperti berikut. Di ini distribution age, distribution of job, box plot, box plot. Nah, di sini kita memiliki penjelasan. Pada grafik distribution of age, distribusi umur memiliki puncak di sekitar usia 30 hingga 40 tahun. Kemudian menunjukkan mayoritas nasabah berada di usia produktif. Kemudian pada grafik job distribution, pekerjaan yang paling umum adalah blue collar, diikuti oleh manajemen, kemudian dan technician. Pada box plot seperti ini terdapat penjelasan nasabah dengan durasi lebih tinggi cenderung memiliki target yes. Kemudian yang kedua tidak ada pola signifikan pada variabel lain seperti campaign atau paydays. Di sini kita lakukan pipeline yaitu seperti biasa dilakukan splitting data, kemudian pre-processing untuk data menjadi lebih optimal. Kemudian kita lakukan model training dan evaluasi data. Pada evaluasi data ditemukan logistic regression memiliki akurasi 0,9, decision tree memiliki akurasi 0,87, KNN KNN didapatkan 0,90. Di sini didapatkan bahwa logistic regression serta XGBoost cenderung memberikan akurasi yang lebih tinggi dibanding decision tree dan KNN. Kemudian dilakukan hypertuning dengan grid search CV. Di sini kita lihat bahwa yang mana sih yang paling optimal itu. Di sini kita lihat regression itu 0,90, decision tree 0,90, KNN itu 0,90 juga. Namun di sini kita didapatkan bahwa XGBoost itu memiliki 0,91. Jadi kesimpulan akhirnya yaitu logistic regression itu menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan akurasi 90%. Model ini sederhana, cepat, dan cocok untuk data dengan hubungan linear antar fitur dan target. Kemudian decision tree ini memberikan akurasi setara dengan logistic regression. Model ini lebih fleksibel dibanding logistic regression, namun sedikit lebih rentan terhadap overfitting. Dan KNN itu memiliki akurasi yang sama dengan logistic dan decision tree, namun memerlukan waktu lebih lama untuk memprediksi karena sifatnya sebagai lazy learner. Atau model ini lebih cocok untuk data yang sudah dinormalisasi dengan baik. Nah, di XGBoost ini dengan akurasi yang paling besar yaitu 91%, Exibus memberikan akurasi tertinggi di antara semua model. Model ini sangat kuat untuk menangani dataset kompleks dan besar. Namun model ini lebih membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi. Kesimpulannya dan rekomendasi, Exibus adalah model dengan performa terbaik dan direkomendasikan jika prioritas adalah kinerja optimal, terutama pada dataset kompleks seperti ini. Jika interpretasi model atau efisiensi waktu lebih penting, logistic regression adalah pilihan yang baik karena memiliki akurasi yang tinggi dan lebih mudah dipahami serta diterapkan. Karena yang kita lakukan itu adalah apa namanya? Dilakukan itu datasetnya kompleks, maka XGBoost yang paling terbaik. Untuk prompting, setelah itu karena dilakukannya sangat lama ketika proses, saya merubah pada bagian processing data karena runningnya butuh sangat waktu lama, jadi sehingga diubah. Kemudian solusi dari error-error tersebut dan meminta untuk penjelasan-penjelasan tersebut.
Mungkin itu saja dari penjelasan dari kami, dari saya sendiri. Saya Muhammad Rakan Bagus, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.